Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates bersama saya Gracia dalam segmen Insight Number. Pemirsa, industri pembayaran digital Indonesia terus tumbuh kuat. Bank Indonesia mencatat volume transaksi pembayaran digital mencapai 14,26 miliar transaksi pada kuartal 4 2025. Angka ini tumbuh 39,21% secara tahunan didorong perluasan akseptasi pembayaran digital, terutama di sektor UMKM. Namun di balik pertumbuhan transaksi, persaingan industri semakin ketat dan modal bisnis pembayaran digital kini masuk ke titik uji. Di tengah kondisi itu, saham emiten teknologi berbasis UMKM, PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk atau MPIX menarik perhatian pasar setelah naik lebih dari 43% dalam satu bulan seiring optimisme terhadap kinerja dan model bisnisnya di ekosistem transaksi digital UMKM. Lalu bagaimana sebenarnya kondisi industri pembayaran digital saat ini? Apa saja tantangan UMKM dalam transaksi digital dan strategi apa yang dibutuhkan agar pelaku fintech tetap bertahan dan bertumbuh? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Abdul Muiz, Direktur Utama PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk. Pak Aat, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan kasih kita kembali. melihat dan juga akan berdiskusi ya terkait dengan prospek industri pembayaran digital khususnya untuk UMKM nih Pak Aat. Kita lihat kan memang ada perlambatan ekonomi yang terjadi sejak tahun lalu dan kemudian juga daya beli bisa dikatakan cenderung menurun. Adakah perubahan yang terjadi di industri pembayaran digital dan juga transaksi UMKM? Sebenarnya industri pembayaran digital itu tetap stay on bertumbuh seperti dari laporan tadi, pertumbuhan hampir menuju 40% ya kan di kuartal 4 kemarin. Itu memang linear dengan kondisi market saat itu. Meskipun market sedang lesu, daya beli turun. Nah, karena pasar digital payment itu masih sangat luas. Masih banyak UMKM kita belum menggunakan pembayaran secara digital. Sedangkan pembelinya Gen Z terutama sudah mulai terbiasa dengan membayar menggunakan digital. Mereka sudah nggak bawa uang cash sehingga mereka akan mencari alternatif toko-toko atau UMKM yang bisa menerima pembayaran secara digital. Oke, kita sudah di era cashless begitu ya? Yes, Tapi kalau kita mungkin lihat untuk kinerja MPIX khususnya untuk di kuartal 3 2025 ini kan terlihat bahwa revenue-nya ini masih tumbuh ya. Tapi profitnya ini sedikit menyusut. Bisa dijelaskan apa yang menjadi faktor pemicunya? Apakah mungkin sekarang persaingannya juga lebih sengit atau mungkin ada kenaikan biaya ataupun juga regulasi? Oke, pertumbuhan transaksi kita tetap tumbuh dan di tahun lalu kurang lebih gradually hampir 20%. Namun pendapatan itu menurun karena ada beberapa activity yaitu marketing expense dan persaingan yang cukup ketat di industri ini. Apalagi sekarang semua bank dan pelaku startup dan fintech itu menyasar market yang sama. Mungkin berbeda di 2 tahun ke belakang. 2 tahun ke belakang bisa dibilang kita satu-satunya atau hanya ada hitungan jari yang bermain di level UMKM, small to micro itu hanya ada beberapa. Termasuk kita. Sekarang ada bank itu sendiri udah mulai masuk. Nah, kita mulai upgrade lagi, tidak hanya solusi pembayaran saja. Salah satunya membangun ekosistem supply chain dan akses permodalan supaya bisa meningkatkan laba itu sendiri. Oke, dengan persaingan yang juga semakin kompetitif begitu ya untuk di industri platform digital saat ini. Jadi dari sisi transaksi volumenya ini apakah juga ada dampak? Transaksi nggak ada dampak. Transaksi kita tetap tumbuh. Seiring dengan pertumbuhan Bank Indonesia di pembayaran kris itu yang tadi disampaikan. Kita juga tumbuh hampir 20% pertumbuhan di pembayarannya kita. Tapi memang untuk kompetisi semakin ketat. Oke. Lalu secara aktif saat ini sudah ada berapa banyak jumlah UMKM yang saat ini juga dilayani dan secara garis besar ini kontribusinya terhadap total transaksi itu berapa persen?
Kita ada sekitar 788.000 mitra UMKM yang sudah tergabung dan kontribusi terhadap transaksinya itu kita katakan mereka itu aktif transaksi, at least mereka melakukan transaksi 1 bulan 1 kali penerimaan pembayaran ataupun melakukan payment dan sebagainya. Dengan jumlah 780.000 sekian tadi, Ya. target di tahun ini kira-kira akan berapa? Target di tahun untuk ini dicapai? kita harus mencapai 1 juta user aktif di UMKM. Oke. Kemudian dari sisi wilayah, di manakah yang saat ini menyumbang jumlah UMKM terbesar? Apakah masih terkonsentrasi di Pulau Jawa ataupun juga mungkin ada daerah-daerah yang MPX ini lihat ada peluang nih untuk bisa memperbesar ekosistem industri pembayaran digital? Oke, saat ini itu terkonsentrasi tentunya di Pulau Jawa dan mostly di Jabodetabek itu jumlah kontribusi pengguna kita sangat besar. Iya. Namun di daerah-daerah seperti Bali, Makassar, Medan, dan Palembang itu mulai banyak yang mengadopsi pembayaran digital. Khususnya Bali. Bali itu banyak sekali request permintaan pembayaran, metode pembayaran yang di luar yang ada saat ini. Yang ada saat ini mungkin yang ada saat ini hanya kris atau credit card gitu kan. Kita tahu di Bali banyak turis-turis yang dari mancanegara. Mereka lagi membawanya itu semacam cryptocurrency, USDT, Bitcoin dan sebagainya. Jadi di sana memang minta pembayaran yang non bank gitu kan. Cuman Jadi- kan kita Indonesia belum regulasi itu. Jadi kalau di Bali ini juga menyasar turis begitu? Ya, turis itu kan dia belanja ya, belanja ke warung-warung binanya kita. Warung-warung binaan kita mostly menggunakan kris, itu yang pertama. Yang kedua, warung yang semi besar itu menggunakan mesin edisi. Sehingga turis itu bisa membayarkan pakai kredit card mereka. Oke, secara growth itu untuk di pasar, khususnya untuk di Bali ya, yang dimana kita tahu memang banyak turis, banyak ekspat juga. Ini berapa besar ini kontribusinya terhadap total transaksi? Secara total transaksi mungkin tidak terlalu besar, tapi secara pertumbuhan Secara ini growth-nya. udah kelihatan eksponensial di Bali. Oke, baik. Lalu kita juga ketahui ya, Pak Aat, ini kan literasi digital juga menjadi salah satu tantangan bagi UMKM, khususnya untuk yang di pasar tradisional. Ya. Nah, sejauh ini seberapa besar pengaruhnya terhadap adopsi platform dan juga bagaimana perusahaan ini juga melakukan pendampingan untuk UMKM tradisional ini? Oke. Jadi di kita itu tidak sekedar mereka daftar secara online. Kita ada namanya tim KYC, ada tim sales. Tim sales itu akan membantu mengakuisisi atau membantu atau melakukan pendampingan ke setiap merchant ataupun UMKM. Jadi satu kita ngomong warung ya. Warung kelontong itu mereka pergi ke bank untuk membuat rekening bank dan mendapatkan kris itu mereka sulit untuk melakukan itu. Kenapa? Mereka mungkin takut. Sehingga ada tim sales kita yang datang membantu mereka, mengedukasi mereka, ngasih tahu caranya, dan gunain segala fitur kita termasuk POS. Itu sangat membantu dalam percepatan pembayaran digital. Oke, selain literasi juga kita tahu banyak UMKM tradisional ini kan juga sebelumnya memiliki legalitas usaha. Nah, Iya. ini dia. Nah, sejauh mana isu legalitas ini juga mempengaruhi akses UMKM ke layanan digital keuangan dan juga langkah apa sih yang sebetulnya harus diperlukan untuk dilakukan lagi bagi UMKM tradisional ini supaya bisa dikatakan ini lebih formal dan juga bankable? Oke, sebenarnya Bank Indonesia itu udah mempermudah terhadap legalitas usaha untuk mendapatkan payment yang namanya kris. Hanya dengan menggunakan KTP, verifikasi itu bisa mendaftar dan memiliki kris. Oke. Gitu. Memang untuk yang lebih besar lagi atau sistem pembayaran yang lebih advance lagi seperti EDC untuk menerima pembayaran kredit card, itu dibutuhkan legalitas lain seperti NIB atau surat keterangan usaha. Supaya memang biasanya kan EDC-nya itu dipinjamkan atau ada konsentrasi khusus terhadap penggunaan EDC itu. Sehingga itu butuh legalitas tambahan. Bank Indonesia dalam hal ini udah bagus sih karena mempermudah pendaftaran melalui kris itu step 1 yang bagus banget daripada dulu
susah banget mungkin merchant untuk bisa punya EDC ya. Begitu. Oke, baik. Lalu kita bergeser, mungkin kita akan bahas terkait Oke. dengan segmen-segmen yang perspektif ya. Baik. Nah, salah satunya juga FMCG. Ini kan Yes. juga menjadi salah satu fokus yang ingin digarap oleh MPIX begitu. Seberapa besar kontribusinya dan juga peluang apa nih yang dilihat dari segmen FMCG? Oke. Di MP Store itu sendiri, di MPIX, itu ekosistem mitranya 60%, hampir 60% itu terdiri dari warung kelontong. Kita melihat sebuah peluang. Peluangnya itu supply terhadap mereka. Sebagai informasi, MP Store sendiri tidak monetize MDR daripada Kris. Ya. Jadi uang masuk itu kita tetap kasih 0%, itu biar kemudahan aja. Karena kita dikasih privilege untuk mendaftarkan UMI, kategori UMI di Bank Indonesia, sehingga kita juga kasih 0%. Namun kita tahu nih, oh uangnya udah ada di aplikasi nih, saatnya mengkonversi. Kita tawarin ya alternatif. Kita udah join langsung atau kerjasama langsung dengan Indomarko untuk semua produk Indofood, dan beberapa brand seperti Sinde atau Deltomed itu mulai masuk di kita. Artinya brand itu mulai aware, brand FMCG mulai aware. Oh, yang punya warung ini ekosistemnya MPIX nih. Kita saatnya kalau mau penetrasi kepada warung-warung kelontong itu melalui MPIX, itu kita tangkap. Oke. Sehingga kita bisa monetize terhadap revenue dan akhirnya di net profit margin. Oke, baik. Kita akan bahas mengenai segmen-segmen mana lagi nih ya yang prospektif, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pak Aat, pemirsa Nusantara Ekonomi Update akan kembali sesaat lagi.